Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, di hari Jumat yang penuh rahmat Allah ini, mari kita bersama-sama mengingatkan diri kita, mengajak diri kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang sudah diperintah Allah dan selalu menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam kita senantiasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dalam waktu 5 kali dalam sehari. Mulai solat subuh, solat duhur, solat asar, solat maghrib kita juga dipanggil kembali. Solat isya kita juga dipanggil untuk menunaikan ibadah solat isya. Setiap hari, sehari semalam hanya 5 kali. Dan itu pun bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim. Tentunya kita semuanya mengetahui. Tentunya kita semua menyadari. Tentunya kita semuanya sudah paham bahawa solat merupakan rukun Islam yang wajib kita kerjakan. Solat merupakan ibadah wajib bagi diri kita masing-masing. Dan jika solat ini ditinggalkan, maka keislaman seseorang patut untuk dipertanyakan, karena kita semuanya sebagai orang Islam. Selain ibadah yang sering disebut sebagai tiang agama, solat merupakan ibadah yang memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi diri kita. Bukan hanya dari dimensi spiritual, akan tetapi solat juga memiliki manfaat untuk diri kita, jasmani kita dan psikologi kita. Dalam kesibukan aktivitas kita setiap hari, dalam hiruk pikuk kehidupan yang silih berganti, seringkali kita terjebak dalam rutinitas, seringkali kita terjebak dalam kesibukan duniawi, yang kesibukan itu sangat menyita perhatian dan ketenangan batin kita. Banyak masalah-masalah sering berganti yang dihadapi yang terkadang memberikan tekanan berat bagi mental kita. Salat mampu menjadi benteng diri kita. Salat mampu menjadi jalan komunikasi kita langsung dengan Sang Khalik. Salat mampu menjadi jalan tol yang bisa kita lalui untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menciptakan
kesadaran dalam diri kita untuk melaksanakan solat dengan melibatkan hati dan jiwa dalam setiap gerakannya. Dengan menyadari fungsi ini, maka yang kita rasakan, yang akan kita temukan, hati dan jiwa akan menjadi lebih tenang dan tingkat ketakwakalan kita akan semakin tinggi. Dengan hal ini, maka apapun beban kehidupan yang saat ini dirasakan, apapun beban yang membuat hati kita bimbang galau, bisa dicurahkan kepada Yang Maha Kuasa. Bisa kita sampaikan kepada Yang Maha Mendengar. Bisa kita sampaikan kepada Yang Maha Menguasai alam jagat semesta beserta isinya ini. Karena dengan tawakal, kita akan semakin yakin bahwa semua masalah tidak masalah. Semua masalah ada jalan keluarnya. Setiap beban yang Allah berikan, maka dialah zat yang maha kuasa yang akan menyelesaikan apa yang menjadi beban berat dalam kehidupan saat ini. Sikap tawakal pun akan mampu menjadi kualitas keimanan kita. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Maidah ayat 23. Dengan tenangnya jiwa, dengan tenangnya hati kita, dengan tenangnya jiwa dan hati kita saat ini sebagai buah dari kualitas solat yang baik, maka semakin baik solat seseorang, maka semakin tenang hati yang dirasakan. Semakin baik solat seseorang, maka semakin hatinya menjadi tentram, jiwanya menjadi lebih tenang. Maka kita dapat lebih tenang dalam menghadapi apa yang terjadi. Kita akan semakin yakin bahwa Allah senantiasa bersama kita dan tidak akan memberikan beban yang kita tidak sanggup untuk memikulnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hal ini tentu kita bisa melihat, kita bisa merasakan dan memahami bahwa salat kita akan memunculkan sikap kepasrahan diri kepada Allah. Salat yang kita miliki, yang kita lakukan, yang kita kerjakan setiap hari akan memupuk kepasrahan kita kepada Sang Khalik, kepada Rabbul Alamin yang menguasai, yang mengatur alam semesta beserta isinya. Di antara upaya untuk menjadikan salat khusyuk dan mampu mendatangkan ketenangan hati dan jiwa, kita tentunya perlu terus melatih diri untuk meningkatkan kualitas salat kita, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Oleh kerana itu, sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan salat. Kita siapkan tempatnya yang suci, kita memakai pakaian suci, dan kita sebelum melaksanakan salat, kita juga mengambil wudu untuk mensucikan diri kita. Setelah tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu fikiran, ketika sudah tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu perhatian kita, maka kita melaksanakan salat dengan fokus pada bacaan-bacaan kita serta meresapi makna-maknanya. Maka itu penting bagi kita untuk mengawali dengan melafalkan niat salat untuk menekankan diri kita agar kita benar-benar bersengaja, agar kita lebih fokus dalam melaksanakan salat kita. Dalam salat banyak doa,
banyak zikir yang diucapkan dan mampu mendekatkan diri kepada Allah. Firman Allah, wa aqimis salata li dzikri, kerjakanlah salat untuk mengingatku. At-Taha ayat 14. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahawa setelah selesai solat, kita juga sebaiknya tidak langsung bergegas pergi. Perlu bagi kita untuk memaksimalkan waktu setelah solat untuk berzikir dan berdoa meskipun sejenak. Yang penting ada waktu untuk berzikir, mengingat kepada Allah dan memohon kepada Allah. Karena doa menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita, sebagaimana ikhtiar kita untuk mewujudkan harapan-harapan yang terbaik, harapan-harapan yang kita impikan. Karena ikhtiar bekerja tetap kita jalankan, ikhtiar berdoa memohon kepada Allah tetap kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga mampu menjadikan kita sebagai insan-insan yang benar-benar meraih manfaat dari solat kita. Benar-benar meraih barakah dari ibadah yang kita laksanakan dalam ketaatan kepada Allah. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang tegar dalam mengarungi kehidupan di dunia yang serba fana ini. Dan semoga kita selalu diberikan kebahagiaan, keselamatan menjalani setiap langkah kehidupan di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.